Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau selamat pagi, selamat sore, dimanapun kalian berada. Ini saya Pak Pen mau menjelaskan mengenai tentang masa pengenalan sekolah. Ini sebenarnya materi pengenalan sekolah, yaitu tentang pendidikan karakter menurut ahli. Nah, kalau dari versi kita sendiri, karakter itu tergantung dari diri kita sendiri, yaitu dari pergaulan. Bisa juga kalau kalian bergaul dengan orang baik-baik, otomatis kalian akan jadi orang baik. Kalau kalian berhubungan dengan orang jahat atau orang jelek, ya sebaliknya begitu ya, kalian akan bisa menilai dengan sendirinya. Nah, di sini pengertian pendidikan karakter menurut ahli yaitu penguatan pendidikan moral. Nah, moral sekarang, anak sekarang ini agak berubah. Karena kenapa? Dari pergaulan memang. Dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral sedang melanda di negara kita. Ya betul. Karena dengan konten-konten di YouTube, di sosial media bisa mempengaruhi ya. Jadi dari situ kalian harus pintar-pintar menaruh diri ya supaya menjadi diri sendiri yang baik bagi masyarakat. Oke, next yaitu menurut Likona. Menurut Likona, karakter berkaitan dengan konsep moral yaitu moral knowing, sikap moral atau moral feeling dan perilaku moral. Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan. Nah, dimaksud pengetahuan tentang kebaikan di sini, di mana kalian pernah melihat kebaikan, di situ akan kalian serap, akan kalian ingat. Nah, kecuali kepribadian memang jelek, pasti meskipun kebaikan yang dilihat pasti akan jelek. Keinginan untuk berbuat baik, nah di situ pasti ada pernah ngalami ingin berbuat baik karena gengsi atau gimana, akhirnya tertunda. Jadi kembali pada diri kita sendiri ya. Oke, next lagi tentang memahami pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah usaha aktif untuk membentuk kebiasaan baik. Nah, jadi usaha aktif dari kalian sendiri membentuknya ya. Kalau memang di lingkungan kalian sendiri jelek atau gimana, kalian harus membentuk diri kalian sendiri menjadi baik. Pendidikan budi pekerti plus yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan. Yaitu menurut Thomas Likona, tanpa ketiga aspek ini maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Nah, jadi saling keterkaitannya, perasaan, aspek pengetahuan. Nah, aspek pengetahuan ini tentang kalian sekolah. Makanya orang tua nyuruh sekolah itu ya supaya anaknya jadi baik-baik. Nggak mungkin kalau kalian nggak sekolah, pastinya kalian akan jadi preman atau anak jalanan, ya kan? Nah, di situ kalian sikapi sendiri. Oke, next. Ini pakai aplikasi tangkap layar. Oke, yaitu lanjut dampak pendidikan karakter. Ya, kalian dengarkan ini nanti akan kalian sebar sendirilah linknya setelah kalian tonton. Oke. Dampak pendidikan karakter terhadap keberhasilan akademik. Nah, ini dampak karakter ini melalui akademik. Kalau kalian di luar baik, masuk di sekolah baik, waktunya absensi hadir terus, tidak pernah bolos, jadi waktu belajar guru nerangkan mendengarkan. Nah, itu mempengaruhi dampak pendidikan karakter, yaitu keberhasilan akademik. Pasti mendukung karena kalian belajar di situ akan betul-betul belajar karena pendidikan karakter kalian yaitu mempengaruhi tentang karakter keberhasilan akademik. Nggak mungkin lah kalian sekolah ingin nggak naik kelas, otomatis naik kelas kan. Motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik pada sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Kelas-kelas secara menunjukkan adanya penurunan drastis pada perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Nah, itu sangat mempengaruhi. Kalau kalian jelek, akademiknya jelek, pasti akan mempengaruhi semua, ya.
Maksudnya perilaku kalian. Kalau perilaku kalian jelek akan mempengaruhi juga akademiknya ya. Karena malas-malesan, malam main game, terus paginya atau siangnya masuk sekolah tidur di kelas. Nah, ini kan akhirnya mempengaruhi. Kalau disiplin dari jiwa diri kalian sendiri akan uh, timbul dengan sendirinya rasa peduli untuk sekolah, belajar yang baik. Tidak mungkin orang tua tuh nyekolahkan untuk anaknya yang tidak baik-baik, pasti ingin supaya anaknya sukses dan baik-baik, ya kan? Oke, lanjut. Beberapa negara yang telah menerapkan pendidikan karakter sejak pendidikan dasar di antaranya adalah Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Korea. Hasil penelitian di negara ini menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter yang tersusun secara sistematis berdampak positif pada pencapaian akademis. Nah, di sini suatu negara dimanapun negara akan memiliki beda budaya, tata krama, adab, sopan santun negaranya masing-masing. Karena kita sebagai bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur, yaitu adab, sopan santun. Ya, kalian akan tahu itu ciri khas dari Indonesia kita tercinta. Oke, next. Penerapan pendidikan karakter. Nah, penerapan tuh sama saja seperti kalian menggunakan, mengaplikasikan pendidikan karakter tuh seperti apa di masyarakat. Nanti kalian lulus akan ngerasakan sendiri, ya. Pendidikan karakter tuh akan dinilai masyarakat sendiri dari sikap kalian sendiri. Nggak mungkin nanti masyarakat menilai hal yang baik-baik dari seseorang yang tidak baik. Nah, di situ ya. Jadi di sini pengertiannya seiring sosialisasi tentang relevansi pendidikan karakter ini, semoga dalam waktu dekat tiap sekolah bisa segera menerapkannya agar nantinya lahir generasi bangsa yang selain cerdas juga berkarakter sesuai nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Nah, itu adalah suatu harapan suatu bangsa, suatu agama, agama apapun, ras dan suku apapun. Karena nilai-nilai luhur bangsa dan agama yang ada di Indonesia ini sangat menerapkan, menjunjung tinggi nilai karakter. Oke, paham? Kalau kurang paham bisa kalian komen nanti ya. Oke, next. Oke, terima kasih habis. Jadi karakter itu intinya dari diri kalian sendiri ya. Jadi semua timbul awal mulanya dari kalian sendiri. Kalau kalian berhubungan, connect dengan orang baik-baik, akan jadi orang baik-baik. Kalau kalian connect dengan orang jahat atau orang yang tidak baik, sebaliknya begitu. Contohnya kalau kalian berteman dengan penjual parfum akan menjadi wangi, ya kan? Nah, gitu. Tapi itu suatu istilah. Jangan diterapkan yang tidak-tidak. Oh, jangan ngomong gini, nanti berteman dengan orang tuang sampah, bau sampah. Enggak juga. Semua pekerjaan itu terhormat, ya. Oke, di sini untuk hari ini kita akan cukup membahas mengenai karakter. Jadi selanjutnya nanti akan ada season selanjutnya mengenai apa itu. Tetap pantau di sini ya. Oke, semoga sukses semua buat kalian yang nonton video ini. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.